Allah Bapa di surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Bersyukur, terima kasih untuk penyertaan Bapa sepanjang tahun ini. Memasuki Tuhan bulan November, Tuhan, minggu kedua pada pagi hari ini. Kami ingin terus Tuhan merenungkan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami akan dengarkan dan kami bahas pada pagi hari ini. Berbicaralah Bapa bagi setiap kami. Kami rindu Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada kami melalui hamba-Mu ini. Dan Engkau sendiri yang pegang mulut dan lidah bibir hamba-Mu ini, agar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, dia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang kau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia.
Dan inilah kesimpulan dari pidato perpisahan Tuhan Yesus. Pertama, ada beberapa kali Tuhan Yesus menyampaikan kata sesaat, yaitu untuk waktu sesaat saja kamu tidak akan melihat aku, dan untuk sesaat pula kamu akan melihat aku lagi. Kata sesaat yang disebutkan berulang-ulang sepanjang 3 ayat ya, dari ayat 16 sampai 19 ini, itu merupakan pengulangan dari apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya. Jadi kita melihat kata sesaat saja kamu tidak akan melihat aku, ya, adalah mengenai keterpisahan secara fisik, ya, yang akan dialami oleh murid-murid ketika Tuhan Yesus meninggalkan para murid, ya, ketika disalib, ya, Tuhan Yesus mati selama 3 hari 3 malam, ya, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu tidak usah ditafsirkan terlalu berat karena ini sudah sangat jelas begitu ya. Maksud dari Tuhan Yesus mengenai sesaat tidak akan berjumpa dengan dia adalah tentang perpisahan atau kematiannya selama 3 hari. Tetapi saya juga akan mencoba menambahkan bahwa pada kata sesaat ini juga berlaku di dalam kehidupan setiap kita. Kita juga bisa merasakan hal yang sama pada saat ini. Nah, firman Tuhan berkata, hidup kita itu seperti uap, seperti bunga yang mekar, kemudian layu. Bahkan pengkhotbah pun setuju bahwa hidup manusia itu cuma sebentar, dan itu tidak terasa, Bapak Ibu. Betapa hanya dengan sekedip mata saja, puluhan tahun gitu ya, mungkin udah setengah abad usia kita ya, tidak terasa, hanya sesaat. Mari kita responi kata pertama yang Tuhan Yesus ucapkan dari kesimpulan. Yang pertama dalam pembahasan kita kali ini mengenai kata sesaat, ya, dengan hidup yang lebih bijak, Bapak Ibu. Karena waktunya sungguh tidak lama lagi. Dan kalau kita adalah pengikut Kristus, murid Kristus, maka ayat 17 akan terjadi kepada kita, yaitu kita akan pergi kepada Bapa sesuai janji Tuhan, ya, sesuai dengan janji Tuhan di dalam Yohanes 14, ya, yang dikatakan supaya dimanapun Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Amin, Bapak Ibu ya. Amin. Kata sesaat ini juga ingin menjelaskan tentang rasa duka yang dialami oleh para murid. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Allah tidak membiarkan kita berada terus-menerus dalam keadaan duka tersebut. Dan kita bersyukur, kita harus sepatutnya memuji Tuhan, ya, karena tujuan Tuhan Yesus, ya, tidak untuk memberikan kita duka cita dalam jangka waktu yang panjang, ya. Karena di dalam ayatnya yang ke-22 dan 24 kita bisa menangkap, Bapak Ibu ya, tujuan Tuhan Yesus adalah ingin memberikan sukacita abadi bahkan ya bagi para murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus juga menyebutkan tentang perumpamaan. Di situ dikatakan tentang seorang ibu yang sedang mengandung. Mengandung arti kesakitan yang sebentar saja. Dan Rasul Paulus menangkap maksud perkataan Tuhan Yesus ini dengan sangat baik. Ya. Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 22 bahwa semua makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Terbukti dengan pernyataan bahwa duka cita yang dialami para murid hanya sebentar saja dialami. Dan setelah itu mereka akan kembali melihat Tuhan Yesus dan kembali bersuka cita. Poin kedua, mengenai musuh, yaitu dunia adalah musuh Kristus. Seorang musuh dapat dikenali ketika kita sedang susah
Dan musuh kita dalam hal ini bukan saja iblis, tapi juga dunia. Jadi poin kedua ini sebenarnya mau bicara tentang apa, Bapak Ibu? Posisi, positioning, ya. Yaitu di manakah posisi kita saat ini? Kepada siapa kita berpihak? Apakah kita sedang berada di posisi atau jalurnya Allah, atau berlawanan dengan Allah? Dalam setiap pertandingan olahraga, orang-orang yang berada dalam satu tim yang sama itu pastinya ada di dalam posisi yang sama, bukan? Posisi musuh atau lawan sudah pasti ada di seberangnya biasanya. Begitu pula dengan Allah dan dunia. Karena dunia adalah musuh Allah, maka posisi mereka atau dunia pasti berseberangan dengan posisi Allah. Kalau kita berada dalam posisi yang sama dengan dunia, maka Yakobus 4 ayat 4 mengatakan bahwa berarti kita sedang menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi tidak akan mungkin bila kita mengaku sebagai anak Allah, tetapi posisi kita berdampingan dengan dunia. Tuhan Yesus jelas sekali ingin menunjukkan pemisahan, menunjukkan adanya garis sebagai tanda kepada siapa kita menjadi pengikut. Dan marilah kita mengingat apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Di dalam Roma 12 ayat 2, situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jangan menjadi serupa dengan dunia, Bapak Ibu, tetapi belokkanlah jalan pikiranmu supaya engkau berada di dalam posisinya Allah. Pertanyaan penting yang harus kita pikirkan pada saat ini, pada posisi mana kita saat ini? Silakan diskusikan. Poin ketiga, tentang hal pengabulan doa. Pada ayat 23 dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Hal ini juga sudah pernah disebutkan di dalam Yohanes 15 ayat 7 yang lalu, ya. Di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu, jika kita sudah become one dengan Tuhan Yesus, maka sebenarnya keinginan kita itu sudah selaras dengan keinginan Tuhan Yesus. Dan jika kita sudah memiliki pikiran Kristus, maka sudah pasti doa kita akan dikabulkan, karena sudah cocok dengan apa yang Dia mau. Dalam hal ini Tuhan Yesus juga ingin mengatakan, kalau kamu merasa sendirian, kamu merasa kesepian selama di dunia ini, kamu merasa ketakutan, komunikasilah dengan saya. Jadi langsung angkat handphonemu, ya, telepon Tuhanmu, video call lah dengan Tuhan. Allah akan dengan senang hati untuk mengangkat telepon kita. Allah menantikan telepon kita loh. Oleh karena itu, hal pengabulan doa ini menjadi salah satu bagian penting yang harus Tuhan Yesus sampaikan atau sebutkan di dalam pesan, salah satu pesan terakhir Dia yang terakhir. Dia ingin meninggalkan para murid dengan kesan bahwa walaupun kita terpisah secara fisik, tapi kapanpun engkau merindukan aku, kapanpun engkau merasa ketakutan sendirian, telepon saya akan menjawab kamu. Engkau akan dilepaskan dari rasa rindu. Hal pengabulan doa ini juga menjadi kerinduan Tuhan, yaitu agar supaya sukacita kita menjadi penuh sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di awal. Menjadi tujuan Tuhan bahwa sukacita kita
bisa menjadi penuh, ya, di dalam ayat yang ke-24. Inilah 3 poin yang saya bisa ambil dari kesimpulan tentang apa yang paling penting yang Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui pesan Dia yang terakhir. Para murid akhirnya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus dari Bapa, datang ke dunia untuk menjalankan misinya. Bahkan sampai ketika murid-murid menerima Roh Kudus, ya, pada hari Pentakosta, Parakletos itu yang membantu menerjemahkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan sebelum-sebelumnya dijelaskan oleh Allah Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memberikan pengertian-pengertian secara lebih mendalam kepada para murid. Bagian penutup yang sangat penting, yang merupakan satu statement penutup dari Tuhan Yesus dari pasal 16 ini. Ketika Tuhan Yesus mengeluarkan statement bahwa aku telah mengalahkan dunia, itu berarti bahwa murid-murid berada di dalam posisi yang benar sebagai pengikut Kristus. Karena murid-murid pun akan mengikuti jejak yang sama sebagai pemenang, ya, mengikuti jejak Kristus yang sudah mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan harus dipahami dari sebuah gambaran besar, ya, untuk memahami gambaran-gambaran kecil yang sudah kita ceritakan. Saya akan mengajak kita semua untuk melihat gambaran besar Allah ini, Bapak Ibu, ya. Ketika kita mau menyusun sebuah puzzle, Bapak Ibu tahu ya puzzle, ya, tanpa melihat gambar yang asli, gambar besarnya, kita pasti akan kesulitan untuk menaruh kepingan-kepingan kecil yang harus kita susun. Sehingga akan kesulitan, bahkan memakan waktu yang akan sangat panjang ketika kita tidak tahu gambaran besar itu. Tapi kita sudah melihat gambaran besar itu, maka kita akan bisa mulai memilah-milah. Oh, di sini ada gambar awan warna biru. Oke, warna biru itu sebelah kiri atas. Kita bisa kumpulin yang warna biru di sebelah kiri, gitu ya. Jadi kita akan masing-masing bisa memposisikan gambaran-gambaran kecil ini untuk menjadi gambaran besar yang terbentuk nanti. Gambaran besarnya seperti ini, Bapak Ibu. Tujuan kedatangannya adalah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula, yaitu hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan bersama Sang Pencipta, Allah Tritunggal itu. Sama seperti manusia pertama kali ciptakan, yaitu Adam dan Hawa, itu berhidup berdampingan dengan Allah, ya. Hidup bersama-sama dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama-sama antara Allah dan manusia di Taman Eden. Mereka bercakap-cakap, bersenda gurau, dan kasih mesra. Namun sangat disayangkan, ya, manusia di dalam kehendak bebasnya memilih untuk berontak terhadap Allah. Manusia tidak taat, dan disinilah awal mulanya manusia terpisah dari Allah. Dosa tidak dapat bercampur di dalam kekudusan Allah. Keterpisahan dengan Allah adalah sumber ketakutan yang amat sangat. Karena terpisah dengan sumber kehidupan itu adalah kematian. Allah yang begitu kasih itu, Dia memikirkan jauh sampai ke sana. Karena Dia tahu konsekuensi maut, terpisah dengan Allah selama-lamanya,
itu luar biasa mengerikan tadi. Jangan pernah terpisah dari kasih Allah. Jika Allah sendiri begitu menginginkan persekutuan, bagaimana respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar ini? Kiranya kebenaran firman kali ini memberikan kita pengertian bahwa sungguh Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang luar biasa. Jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun keadaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diberikan pengertian yang baru, betapa kasih-Mu sungguh luar biasa atas hidup kami. Kami tidak akan takut lagi mulai saat ini, Tuhan. Karena kami tahu bahwa kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami itu mampu mengatasi ketakutan-ketakutan kami. Tidak akan pernah sedikit pun Tuhan kami berpaling daripada kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk hidup senantiasa berada di dalam kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Tuhan Yesus berkati. Amin.